Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzul Widat Fahmi dari program Pascasarjana S2 Ilmu Gizi Universitas 11 Maret, kelas Human Nutrition A. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana sih cara menggunakan atau cara membuat grafik bar di Microsoft Excel. Fungsi dari grafik bar sendiri adalah untuk mempermudah untuk mempermudah bagaimana kita membandingkan suatu data. Nah, di sini saya sudah mempunyai data persentase cakupan ASI eksklusif untuk kecamatan di Kabupaten X pada tahun 2018. Nah, kita akan membandingkan persentase ASI eksklusifnya di setiap kecamatan. Jadi, pertama yang kita blok adalah nama kecamatannya, kemudian persentase ASI eksklusif. Setelah itu kita pilih insert di sini, lalu kita pilih menu bar. Nah, di sini ada banyak pilihan model, tapi kita pilih yang model 2 dimensi saja. Nah, maka setelah itu akan muncul grafik bar seperti ini. Grafik bar ini masih kurang informatif, maka kita perlu memberikan tambahan keterangan supaya grafik ini lebih mudah dibaca. Sebelum itu, kita harus memperbesar grafik ini karena nama-nama kecamatan di samping kiri ini masih tidak muncul semua, maka kita perlu perbesar. Setelah kita perbesar, maka akan muncul nama-nama kecamatannya. Nah, untuk lebih memperjelas grafik ini, maka kita perlu untuk menambahkan judul. Nah, bagaimana cara membuat judul di grafik ini? Ya, pertama adalah pilih layout, kemudian pilih chart title. Kemudian di sini pilih above chart. Nah, setelah kita pilih itu, maka akan muncul kotak teks yang mana kita bisa ubah tulisannya sesuai dengan judul kita. Nah, judul kita adalah persentase cakupan ASI eksklusif menurut kecamatan di Kabupaten X pada tahun 2018. Nah, setelah itu kita perlu untuk memberikan keterangan di data sebelah kiri ini. Ini kan nama-nama kecamatan, tapi bagi pembaca yang tidak melihat datanya secara utuh pasti bingung ini data apa. Maka kita kasih keterangan di sebelahnya dengan cara pilih di layout lagi, kemudian pilih axis titles. Di sini ada dua pilihan, horizontal dan vertikal. Kita pilih yang vertikal karena ini datanya ke atas dan ke bawah. Kita pilih yang rotated title. Nah, setelah itu akan muncul kotak teks seperti ini. Nah, kita bisa ubah namanya. Kita ubah dengan nama kecamatan. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada tangan yang di bawah ini, angka-angka, supaya pembaca tahu itu angka-angka apa sih. Nah, kita pilih axis titles, kemudian kita pilih yang horizontal. Kita pilih yang title below axis. Nah, akan muncul teks seperti ini. Kemudian kita ganti juga jadi persentase ASI eksklusif. Nah, setelah ini, apa sih yang perlu kita lakukan supaya grafik ini bisa lebih mudah dibaca? Maka yang pertama adalah memberikan keterangan angka yang pasti di setiap kotak-kotak ini. Dan ini kotak-kotak data kecamatan ini kan tidak tahu kita ada berapa persen sih jumlah pastinya kan belum muncul, maka kita munculkan data-datanya dengan cara pilih layout, kemudian pilih data labels, kita pilih yang outside in. Nah, setelah kita pilih akan muncul nilai-nilai persentase di setiap kecamatan. Nah, pada kotak series 1 ini kita bisa hapus karena ini fungsinya adalah untuk membedakan data satu dan data lainnya. Karena ini hanya satu data aja, maka kita hapus saja. Nah, setelah itu apakah ini sudah informatif?
ini lebih informatif dari yang tadi, tapi kita masih bisa lebih memudahkan membaca supaya lebih paham akan grafik ini dengan cara mengurutkan data-data ini dari yang terendah sampai yang tertinggi ataupun sebaliknya. Bagaimana caranya? Nah, kita blok di tabel datanya ini, blok dari sini, send as eksklusif sampai ke bawah, di sini sampai pojok. Setuju? Setelah itu di menu home kita pilih sort and filter. Nah, di sini ada dua pilihan, yang terkecil hingga terbesar, dan sebaliknya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, setelah kita pilih, maka otomatis data-data di sini juga akan berubah berdasarkan dari yang terbesar hingga yang terkecilnya, atau terkecil yang terbesar ke atas. Nah, setelah seperti ini, pembaca pastinya akan lebih mudah dalam membaca dan menginterpretasikan grafik ini. Selain itu, kita bisa lebih mempercantik grafik ini supaya orang lebih tertarik untuk membacanya. Dengan cara klik di grafik ini, kemudian kita ganti warna, kasih warna. Terserah sesuai selera. Di sini saya kasih warna hijau. Nah, kemudian di judulnya ini kita ganti warna juga supaya lebih menarik. Juga di keterangan kecamatan kita ganti juga warna merah. Dan di persentase eksklusif kita ganti juga warna merah. Nah, jika seperti ini kan lebih menarik sehingga orang-orang akan tertarik untuk melihat grafik ini dan membacanya. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan grafik ini? Nah, berdasarkan grafik bar persentase cakupan ASI eksklusif menurut kecamatan di Kabupaten X pada tahun 2018, cakupan ASI eksklusif tertinggi berada pada Kecamatan X2 dengan besar 99,6%. Dan persentase terendah terdapat pada Kecamatan X17 dengan persentase 64,5%. Nah, sehingga kita lebih mudah. Nah, tingginya persentase ASI eksklusif di Kecamatan X2 ini karena tak lepas dari dukungan anggaran dan kerjasama lintas sektor dalam pembentukan tim konselor, menyusui pembentukan KPASI, pelaksanaan TPG di desa, serta adanya beberapa pojok plantasi di Kecamatan X2. Nah, mungkin hanya sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.